Wali Kota Sabang bongkar pasang pejabat pelaksana tugas BPKD, dilansir dari bayangkarautama.com. Wali Kota Sabang, Nazarudin, SIKOM, mencopot Sekretaris Daerah, Sekda, Dr. Andes Zakaria, MM, dari jabatan yang dirangkapnya yaitu sebagai pelaksana tugas PLT Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, BPKD Kota Sabang. Kini posisi tersebut digantikan Teku Nurul Komar, SEAK, MSI. Pencopotan tersebut sesuai Keputusan Wali Kota Sabang Nomor 821.1-694/2020 tentang penunjukan dalam jabatan sebagai pelaksana tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sabang yang ditandatangani Wali Kota Sabang, Nazarudin, SIKOM, tanggal 21 Oktober tahun 2020. Pencopotan tersebut kini menjadi pembicaraan halayak ramai di Sabang. Pasalnya jabatan yang dirangkap oleh Sekda itu kini di penghujung tahun diserahkan kepada PLT baru, Teku Nurul Komar, SEAK, MSI. Ketua Fraksi Partai Nasional Bersatu, Parnas, Kota Sabang, Darmawan, SE, menilai pencopotan Sekda dari jabatan yang dirangkapnya merupakan langkah yang tepat diambil Wali Kota Sabang, karena sangat tidak rasional seorang pimpinan setingkat Sekda merangkap jabatan menjadi PLT Kepala Keuangan Daerah. Menurut kami dari Partai Nasional di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang, langkah yang diambil Wali Kota Sabang mencopot Sekretaris Daerah dari jabatan pelaksana tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sabang sangat tepat sekali, kata Darmawan, SE, yang kerap disapa Raja ini. Raja mengungkapkan, Sekda Kota Sabang, Dr. Andes Zakaria, MM, selama ini memikul tugas yang sangat berat, apalagi ditambah tugas penanganan COVID-19, sehingga sangat mengganggu administrasi dokumen daerah, itu belum lagi mengurus anggaran COVID-19 yang tidak sedikit. Seperti kita ketahui, anggaran COVID-19 yang telah direalisasikan nilainya puluhan miliar, juga ada di pundak Sekda, toh kenapa dibebankan lagi dengan jabatan PLT BPKD, kita khawatir penanggung-jawabannya nanti bisa kacau balau, tambahnya. Sangat tidak elok seorang sekretaris daerah merangkap jabatan, konon lagi Sekda itu sendiri banyak tugas pokok yang diembankan, itu belum lagi ditambah dengan mengurus masalah pandemi, di mana anggarannya yang sudah terrealisasi belum dipertanggungjawabkan, tandasnya. Untuk itu diharapkan, Wali Kota Sabang tidak menempatkan pejabat yang bersifat sementara, tetapi mengangkat pejabat definitif. Pengelolaan uang negara sangat rawan dan sensitif, jadi tidak menunjuk pejabat sementara seperti PLT tetapi lantik saja pejabat definitif, pungkas Darmawan. Kami dari fraksi Parnas berharap simpel saja, yakni melantik pejabat yang definitif bukan pelaksana tugas, tidak seperti yang dilakukan selama ini di mana, setelah pejabat lama pensiun, Wali Kota menunjuk Sekda sebagai pelaksana tugas, kemudian pada penghujung tahun mencopot Sekda dan menunjuk Sekretaris BPKD sebagai pelaksana tugas. Ini kan seperti main patok lele, ujarnya. Pihaknya juga mempertanyakan apakah untuk pejabat setingkat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tidak ada orang yang mampu di lingkungan Pemko Sabang? Kenapa tidak dilantik langsung Teku Nurul Komar sebagai pejabat definitif BPKD Kota Sabang? Kalau memang harus mencari yang lain, Wali Kota juga boleh menyurati Gubernur Aceh untuk meminta pejabat ditempatkan pada posisi itu. Kenapa harus repot dan ada pejabat lama yang pernah menduduki jabatan tersebut? Itu kan bisa dikembalikan ke Sabang, ungkap Raja didampingi anggota Dewan Parnas lainnya, Ferdiansyah, Maulidar, Samsul dan dua ketua yakni Zuanda serta Hajah Cut Yulita Darwin, tanggal 1 November tahun 2020. Sementara mantan PLT BPKD yang juga Sekda Kota Sabang, Dr. Andes Zakaria, MM, sulit dikonfirmasi bahkan pejabat penting ini seperti kurang tertarik untuk membalas konfirmasi awak media, contohnya, dikonfirmasi terkait dirinya dipanggil Kejaksaan Negeri Sabang baru-baru ini, Zakaria juga tidak menjawab. Inspirasi di ujung negeri.